وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن sebenarnya dua ayat 142 dengan 143, tetapi kita akan mengkaji 142 terlebih dahulu. Bahwa yang saya muliakan para alim ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan ini ayat yang kita kaji ini ayat 142 berbicara tentang kiblat dan sikap orang Yahudi tentang masalah ini, bahwa selama berada di Mekah sebelum berhijrah ke kota Madinah, baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta kaum muslimin dalam sholat mengarahkan atau menghadap ke arah Ka'bah Masjidil Haram di Mekah. Namun ketika beliau berhijrah dan tiba di Madinah, beliau mengarahkan arah solatnya ke Baitul Maqdis. Nah, pengalihan ini dalam tafsir At-Tabari disampaikan antara lain untuk menarik hati Bani Israel. Sekiranya dengan persatuan persamaan kiblat mereka bersedia untuk mengikuti ajaran Islam. Jadi ada tujuan sebenarnya di awal-awal itu. Tetapi atau Baitul Maqdis yang dibangun oleh Nabi Sulaiman sebagai leluhur dari Bani Israel. Tetapi setelah beberapa waktu ternyata apa yang diupayakan itu ketika mengarah ke Baitul Maqdis tidak memberikan dampak. Jangankan untuk memeluk Islam atau bersikap bersahabat atau bahkan berupaya untuk netral, tapi mereka malah tidak. Lebih dari itu, justru mereka menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai musuh bagi kaum muslimin. Nah, setelah melihat kenyataan ini, maka Rasulullah kemudian memilih Baitul Maqdis sebagai arah solat untuk mencapai tujuannya. Berselang waktu sampai kemudian beliau menginginkan arah kiblat itu menghadap ke Ka'bah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi poinnya ini Pak, poinnya. Nah, pada tafsir surat Al-Baqarah ayat 142 ini, sayaqulu sufaha itu kila al-murad bis sufaha hahuna musyrikun. Sufaha ini adalah nama lain yang disematkan kepada kaum musyrikun, orang-orang yang musyrik. Jadi istilah kaum musyrikun itu adalah as-sufaha. Tetapi lebih spesifik, ini adalah orang yang akalnya kurang. Kalau bahasa sekarang mungkin sumbu pendek. Ya. Bagaimana maksudnya? Qalahu Az-Zujad, bahwa ini adalah golongan al-musyrikun atau musyrikul Arab, orang-orang musyrik yang ada di Arab.
Wakila ahbar Yahud. Ada juga yang berpendapat bahwa sufaha ini adalah orang-orang Yahudi. Qala Mujahid wakila al-munafiqun. Ada juga yang memaknai bahwa as-sufaha adalah kaum munafikun, kaum munafik. Tetapi semua itu benar. Mau dia musyrik, mau dia munafik, sama. Yang intinya mereka ini akalnya itu ya lemah. Bagaimana? Nah, nanti kita jadi pembahasan ini. Kenapa? Karena di sini disampaikan dalam kitab Bukhari, akhbarana Abu Naim, dikabarkan kepada kami oleh Abu Naim. Sami'a Zuhairan mendengar an Abi Ishaq dari Abi Ishaq, anil Barra radhiyallahu anhu dari sahabat Al Barra, semoga Allah ridho kepada beliau. Amin Allahumma amin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ila Baitil Maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Jadi Rasulullah bersama kaum muslimin itu salat menghadap Baitul Maqdis kurang lebih 16 sampai 17 tahun. Bulan maksud saya. 16 sampai 17 bulan. Wa kana yujibuhu. Maka ini membuat kaget, Pak. Siapa yang kaget? Mereka, Bani Israel. Antakuna qiblatahu qoblal bait wa annahu shalla awwala salatin salatal asri. Kenapa? Karena ternyata mereka itu semakin menjadi-jadi. Oh, tibake padha. Kiblate padha ambek awake dhewe. Sama. Ternyata sama. Nah, maka yang terjadi sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW pertama kali melaksanakan solat asar wa shallamahu qaumun, ketika beliau solat bersama suatu kaum, fa kharaja rajulun mimman kana yusallimahu famarra ala ahli masjid wa hum raki'un. Nah, ketika terjadi proses perpindahan itu, Pak, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke kiblat Ka'bah itu ada seorang laki-laki yang sholat bersama Rasulullah. Ketika ada perintah untuk mengubah arah kiblat, maka kemudian selesai sholat, laki-laki ini memberitahukan kepada kaum muslimin yang ada di masjid kejadian itu. Maka yang terjadi, orang-orang yang sedang ruku, di masjid itu mendapatkan kabar dari laki-laki tadi, qala asyhadu billah laqad shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam qibalal Ka'bah. Dia memberitahu bahwa saya barusan sholat bersama Rasul, kiblatnya sudah berubah, sudah tidak menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi menghadap ke Makkah, ke rumah Allah. Ini yang terjadi di masjid yang kita menyebutnya masjid apa, Pak? Qiblatain. Jadi pintu masuk yang kita masuk di masjid itu, pintu masuk itu dulu adalah mihrabnya, arahnya ke arah Baitul Maqdis. Masuknya kita itu. Tapi karena diberitahu laki-laki tadi itu, mereka ini dalam kondisi ruku, kemudian berubah arahnya menghadap ke arah kiblat. Ini keterangan yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, jadi misalnya ini, Pak, asalnya menghadap ke sana,
Diberitahu bahwa Rasulullah, misalnya ini ke Baitul Maqdis, tiba-tiba ada laki-laki datang beritahu, barusan saya salat dengan Rasulullah bahwa kiblatnya sudah pindah ke arah Ka'bah. Maka ketika ruku ini kemudian semuanya berubah menghadap ke arah kebalikannya. Jadi ini peristiwa yang terjadi. Tapi ingat, poinnya sebenarnya bukan ini Pak. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Maka fadaru kama hum qibalal bait. Maka mereka semua mengikuti arahan itu. Wa kana alladhi mata 'alal qiblati qabla an tuhawwila qabla al-baiti rijalan qatalu lam tadri ma naqulu fihim. Nah, ketika terjadi perpindahan kiblat, ada masalah. Ada orang yang bertanya, Pak. Apa yang ditanyakan? Lah, kalau yang orang-orang dulu menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis, kemudian dia tidak sempat pindah ke Ka'bah, tapi dia sudah meninggal, entah dia meninggal karena perang, karena apa, bagaimana itu? Sedangkan dia belum pindah ke Ka'bah kiblatnya, masih menghadap ke Baitul Maqdis. Di sini Allah menjawab keraguan kaum muslimin dengan firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim." Allah tidak akan menghilangkan, tetap diakui, tetap diterima amal ibadahnya. Jadi nggak ada pengaruh. Oh ini kok nggak sama? Yang ini sudah meninggal semua, ini yang ngadep ke Baitul Maqdis, sedangkan kita ini sudah berubah. Nggak ada pengaruh kata Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah mereka lakukan sebagai bentuk iman mereka kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Infarada bil Bukhari. Keterangan ini hanya satu jalur dari Imam Bukhari. Wa rawahu Muslim min wajhin akhar. Begitu pula Imam Muslim dari jalur yang berbeda. Wa qala Muhammad bin Ishaq haddatsani Ismail bin Abi Khalid an Abi Ishaq anil Barra qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa Baitil Maqdis wa yukatsiru an-nadra ila samai yantadiru amrullah fa anzalallah. Jadi selama Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis itu Pak, hatinya itu Rasulullah kurang pas. Jadi Rasulullah itu lihat ke langit, minta, tapi enggak sampai di lisan, hatinya pengen kembali ke arah Ka'bah sebagaimana dilakukan Nabi Ibrahim. Tiap saat melihat ke langit, memperbanyak melihat ke langit. Itu dipahami oleh Allah sehingga Allah kemudian menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah apa? Qad nara, kami sudah melihat Muhammad, wajahmu yang berpaling, yang ingin berubah arah kiblat, maka akan kami pindahkan arah kiblat itu sesuai dengan yang engkau inginkan. Maka hadapkan wajahmu syatral masjidil haram, sesuai lurus kepada Masjidil Haram. Makanya kalau di Indonesia atau negara-negara lain arahnya itu ke arah Masjidil Haram. Tapi kalau di dalam Masjidil Haram kita ini harus lurus menghadap Ka'bah. Jadi kalau di dalam Masjidil Haram kita ngadepnya ke Ka'bah Pak.
Tapi kalau di luar Masjidil Haram, arahnya ke arah Masjidil Haram. Jadi seperti itu. Kan sulit Pak, bikin titis persis, presisi itu kan sulit. Makanya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, arahkan itu. Jadi seperti itu. Tapi kalau di dalam Masjidil Haram, panjenengan haji, umroh, itu harus diusahakan melihat Ka'bahnya itu. Beda ya. Selanjutnya, faqala rajulun minal muslimin wadadna law alimna ilman man mata minna qabla an nusrifa ilal qiblah wa kaifa bisolatina nahwa baitil maqdisi. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Ada yang bertanya kemudian, gimana di antara kami yang sudah meninggal Pak, dia ngadapnya ke Baitul Maqdis, tidak sempat pindah ke Ka'bah. Gak usah khawatir, Allah tidak menghilangkan amal-amal ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, masuk kemudian pembahasan kita Pak ini. Apa? Wa qala sufaha'u minan nas, berkata orang-orang yang yang dia itu kerjaannya itu hanya mencari-cari kesalahan saja. Wahum ahlul kitab, dan mereka ini golongan dari ahlul kitab. Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu alayya. Apa kata mereka ini Pak ya? Apa sebab mereka ini memindahkan kiblat? Kenapa? Kan sudah ngadap ke Baitul Maqdis. Lah kok diubah? Ada kepentingan apa ini? Apa sebabnya ini? Mereka ini pikirannya sudah kotor. Jadi mereka ini pikirannya sudah jelek. Apa sebabnya? Apa ini bikinan Muhammad? Apakah ini rekayasa Muhammad? Fa'anzalallah, maka Allah kemudian menjawab apa yang mereka sampaikan. Zaman dulu itu ngeri Pak ya. Ada orang protes turun ayatnya. Gimana ya? Untung sekarang sudah nggak turun ayat. Coba sekarang turun ayat ini. Banyak peraturan ini. Masya Allah. Dulu itu ada apa? Turun ayat, ditegur langsung. Makanya, Masya Allah. Nanti ini di sini diterangkan ini. Ternyata Pak, nanti banyak nabi-nabi itu ditanya oleh Allah nanti. Ini saya lompat dulu ya pembahasan nanti ini. Jadi nanti para nabi-nabi itu ditanya oleh Allah, "Hei Nabi Nuh, apakah risalah dariku tentang ajaranku telah engkau sampaikan kepada umatmu?" "Sudah ya Rasulullah." "Siapa saksinya?" Ditanya begitu Pak. Lah gimana wong kaumnya Nabi Nuh tenggelam semua Pak? Apa jawaban Nabi Nuh? Saksinya adalah Nabi Yuna Muhammad dan umat Sayyidina Muhammad. Kita nanti. Jadi kita sendiri saksinya adalah Rasulullah, dan Rasulullah saksinya adalah umatnya. Allahu Akbar. Makanya di situ disebutkan sebagai ummatan wasaton. Disebut sebagai umat yang adil. Masya Allah. Luar biasa nanti. Saya lanjutkan lagi. Ketika mereka mempunyai pertanyaan-pertanyaan demikian, Allah bilang, orang-orang sufaha, orang-orang yang mengingkari itu semua, mereka berkatanya seperti itu. Kenapa kok Baitul Maqdis itu dipindah? Bukan dipindah, arah kiblatnya kok pindah dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah, menuju ke Masjidil Haram. Maka disampaikan, waqala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim,
haddatsana Abu Zar'ah, kami disampaikan oleh Abu Zar'ah kepada kami, disampaikan kepada kami oleh Hasan bin Atiyah, disampaikan kepada kami Israil an Nabi Ishaq anil Barra, dari Barra qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad shalla nahwa Baitil Maqdisi sittata asyara syahran, sesungguhnya Rasulullah itu salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Wa kana yuhibbu ay yuwajjiha nahwal Ka'bah, padahal Rasulullah itu lebih senang untuk menghadap kiblatnya kepada Ka'bah. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan ayat yang tadi, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka ketika turun ayat ini perintahnya fawajjahana wal Ka'bah wa qala sufaha'u minan nas wa humul yahudu ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apa yang menyebabkan mereka ini mengganti kiblat mereka ini? Rasulullah diberitahu jawabannya oleh Allah, qulillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Katakan Muhammad, bagi Allah itu kemana saja arahnya. Lillahil masyriq wal maghrib, Allah itu kemana saja wajahnya Allah itu ada, bisa bertemu kemana saja. Makanya ini kan yang menjadi jawaban bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu hanya ada di arsy. Itu mujassimah, mutajassimah. Nah kalau kayak gitu kan Allah terbatas itu berarti. Masa Allah cuma di atas? Ini jawabannya. Qul lillahil masyriqi wal maghrib. Allah itu tidak bisa dibatasi satu arah. Semua ini Allah ini. Ini jawaban. Mutajassimah itu yang menganggap bahwa Allah seperti benda maksudnya. Allah ada di atas. Nah kalau cuma di atas terus gimana Pak? Kan terbatas. Sedangkan ayat ini menyampaikan Allah itu tidak ada batasannya. Mau kemana saja itu Allah ada di situ. Lah kenapa kok orang Yahudi ini kok repot ketika berpindah arah kiblat? Dan ingat, Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki, yaitu ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa qala Ali bin Abi Thalha, berkata beliau Ali bin Abi Thalha, an Ibni Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ila al-Madinati amarhu wa yastaqbila Baitul Maqdis. Ini sebagaimana hadis ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, beliau diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Fa farihatil yahud, ketika Rasulullah dan umat Islam itu menghadap Baitul Maqdis, senang orang Yahudi, Pak. Sebagaimana saya sampaikan tadi, fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata asyara syahran wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu qiblata Ibrahim. Senang loh, lihatan Muhammad ini, podo itu Pak. Ini kan yang enggak masuk akal pikiran tuh mereka kan begitu. Maka ini membuat hati Rasulullah itu kurang pas. Yang diharapkan oleh Rasulullah agar supaya kembali menghadap ke arah kiblatnya Nabi Ibrahim. Fakana yad'ullaha wa yanduru ila sama, maka beliau berdoa kepada Allah dan sambil lalu melihat ke langit. Fa anzalallahu azza wa jalla fawallu wujuhakum syatra, maka arahkan, hadapkan wajah kalian kepada Ka'bah. Fartaba min dalikal yahud wa qalu ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Maka yang terjadi, orang Yahudi kemudian heboh.
Ada masalah apa ini kok dipindah kiblatnya orang-orang Islam ini? Katakanlah Muhammad, kullillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa qad jaa fi hadzal bab ahadits katsira. Tentang hal ini terdapat banyak hadis. Wa hasal al-amru annahu qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bistiqbalis sakhra min Baitil Maqdis. Awalnya disuruh menghadap ke Kubah Sakhra. Kubah Sakhra itu bukan kubah yang emas, yang hitam itu, Pak. Sampai kemudian disampaikan di sini ketika diperintahkan untuk menghadap ke arah itu, fakana bi Makkah yusalli bainar ruknaini. Sedangkan ketika masih berada di Mekah, Rasulullah itu bisa menghadap kedua arah kiblat itu, bisa ke Ka'bah dan bisa ke Baitul Maqdis. Jadi ibarat kata begini, Pak, di depan saya ini Ka'bah, arahnya ke Baitul Maqdis kan masih bisa sekaligus sholatnya di Masjidil Haram, masih sekaligus bisa menghadap dua kiblat itu. Tetapi ketika hijrah ke kota Madinah nggak bisa lagi sudah, karena sudah berada di luar Masjidil Haram. Fatakuna baina yadayil Ka'bah wa mustaqbilus sakhra Baitul Maqdis. Falamma hajara ila al-Madinah ta'tadirul jam'u bainahuma. Fa'amarahu Allah bitawajjuh ila Baitul Maqdis. Qala Ibnu Abbas wal jumhur, berkata Ibnu Abbas dan sebagian besar ulama, summa ikhtalafu haula hal kana al-amru bil Qur'an au bi ghairi ala qaulain. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Apakah perintah itu ada dalam Al-Qur'an atau tidak? Baik yang berkaitan dengan menghadap ke Baitul Maqdis tadi. Ikhtilaf. Ada dua pendapat. Wa haka al-Qurtubi, berkata beliau Imam Qurtubi fi tafsirihi, dalam tafsir beliau, an Ikrimah wa Abil Aliya wal Hasan al-Basri, inna tawajjuha ila Baitul Maqdis kana bi ijtihadi alaihi salam. Kata Imam Qurtubi, menghadap ke ke Baitul Maqdis itu adalah ijtihad beliau. Wal maksud inna tawajjuh ila Baitul Maqdis ba'da muqaddimihi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa istimar al-amru ala dhalika bid'ata asyara syahran wa kana yukathiru ad-du'a wal ibtihal ay yuwajjiha ila al-Ka'bati allati hiya qiblata Ibrahim alaihi salam. Jadi ijtihadnya Rasulullah dalam beberapa tahun, sampai kemudian Rasulullah itu berkeinginan untuk kembali menghadap kiblatnya ke Ka'bah, yaitu kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Fa khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas fa u'allimuhum bidzalika wa kana awwalu shalah. Maka kemudian setelah ada perintah dari Allah untuk kembali ke Ka'bah, Rasulullah mengumumkan hal itu kepada umat manusia. Dan pertama kali berubahnya kiblat dalam sholat ketika melaksanakan sholat asar. Kama taqaddama fi sahihaini, sebagaimana penjelasannya disampaikan sebelumnya dalam kitab Sahihain, riwayatul Barra, diriwayatkan oleh Al-Barra. Wa waqa'in dan Nasa'i min riwayati Abi Sa'id bin Mal'ala annaha ad-duhra. Tapi ada yang juga berpendapat bahwa peristiwa perpindahan kiblat itu ketika melaksanakan sholat duhur. Jadi ada yang berpendapat ketika sholat asar, ada yang berpendapat ketika melaksanakan sholat duhur. Wa dzalika fi masjid Bani Salamah. Itu ada di Bani Salamah yang sekarang disebut dengan Qiblataini. Fasummiya Masjidul Qiblataini. Wa fi hadis
Nawaila binti Muslim annahum ja'ahumul khabar bidzalika wa hum fi salati dhuhri. Ada yang berpendapat kabar perubahan kiblat itu ketika mereka melaksanakan salat duhur. Qalat fatahawwala ar-rajulu makanan nisa wan nisa makanar rijal. Jadi berubah, Pak. Ketika ada kabar bahwa kiblat berubah sedang salat duhur, maka yang laki-laki berputar mengisi tempat perempuan, yang perempuan mengisi tempat laki-laki. Ya, ketika terjadi peristiwa perubahan kiblat tersebut. Dzakara Asy-Syaikh Abu Umar bin Abdul Bar An-Namiri. Ini disampaikan oleh Syekh Abu Umar bin Abdul Barri An-Namiri. Wa amaru ahlu Quba falam yubalighumul khabar ila salatil fajr yaumits tsani. Dan ini ya, sedangkan kepada Masjid Kuba ya, di Masjid Kuba belum sampai kabar itu ketika zuhur dan asar itu, sehingga mereka sampai melaksanakan di sholat subuhnya baru perubahan itu. Kama jaa fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam kitab Sahihain dari Ibnu Umar, semoga Allah ridha kepada beliau berdua. Amin Allahumma amin. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, bainaman nas bi Quba fi salati subhi. Ketika jamaah Masjid Quba, Bapak tahu Masjid Quba, Pak? Masjid Quba itu masjid pertama ya. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada di film Message yang bahasa Inggris, ketika unta Rasulullah itu dibiarkan berjalan dan berhenti di mana, di situ dibangun masjid. Pernah dulu, Pak, ada film ya, tahun 80 itu, Message, judulnya Message. Jadi yang ke Masjid Kuba itu apa namanya, baru disampaikan ketika waktu subuh. Idja'ahum, ketika datang kepada mereka seseorang yang berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad anzala alaihi laila Qur'an wa qad amara ayastaqbilal Ka'bah fastaqbiluha wa kanat wujuhum ila Syam fastadaru ilal Ka'bah. Maka kemudian mereka ini pun berubah arahnya menuju arah kiblat Ka'bah, ke arah Ka'bah. Jadi peristiwanya seperti itu. Tapi dasarnya lagi sufaha ini yang membuat mempolitisasi peristiwa ini. Lah apa kok dirubah? Ada apa? Mereka tidak terima peristiwa itu yang terjadi seperti itu. Mereka tidak puas. Kenapa kok tidak sama dengan mereka? Ya, karena saya sampaikan kemarin bahwa mereka tidak mau, Pak, dikalahkan, harus mereka lebih baik, lebih unggul. Dan Allah telah memberikan kebesarannya kepada Nabi Muhammad dan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya, masih berbicara tentang Masjid Kuba ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita mendapatkan barokah Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji adfatayyaji radal alamin ya ruhailal judi wal karam
fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji'at fatayadi ratal alami ya uhailal judi wal karami amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعل حجة لنا يا رب العالمين ya Allah kami memohon keberkahan Al-Quran ya Allah yang kami pelajari ya Allah kami memohon keberkahan majlis ilmu yang kami hadiri ampunilah dosa kami dosa kedua orang tua kami bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah ampunilah kami dan mereka angkatlah derajat mereka muliakanlah kedudukan mereka bersihkanlah mereka dari dosa-dosa mereka seperti baju putih yang bernoda menjadi putih bersih kembali dengan rahmat-Mu ya Allah bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami ya Allah berkahilah kami dan mereka ridhoilah kami dan mereka berilah kami kesempatan untuk berbakti dan membahagiakan mereka anugerahkanlah kami dan mereka ya Allah husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ya Allah anugerahkanlah kami keturunan putra-putri yang saleh salihah dari golongan yang mendirikan salat menegakkan salat dari golongan yang membaca Al-Quran istiqomah membacanya menghafalkannya dan mengamalkannya dengan rahmat-Mu ya Allah ya Allah ya Rahman berkahilah keluarga kami cukupkan kami dengan rizki yang halal yang luas yang barokah yang menjadikan kami semakin bersyukur kepada-Mu ya Allah begitu pula di antara kami saat ini yang sedang menghadapi masalah berilah kami dan mereka jalan keluar yang Engkau ridhai tolonglah kami ya Allah dengan pertolongan-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim apabila di antara kami dalam kesempitan ya Allah longgarkanlah dengan rahmat-Mu ya Allah apabila di antara kami dalam kesempitan ya Allah lapangkanlah dengan rahmat-Mu dengan barokah Al-Quran dengan barokah majlis ilmu ini ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.